Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sering kita dapati banyak orang-orang yang di luar sana, bahkan jemaat Tuhan, ketika mereka bersyukur kurang tepat. Mereka bersyukur ketika diberi kelimpahan dalam segala sesuatu, baik itu diberkati, diberi kesehatan, diberi kepintaran, berhasil dalam segala sesuatu. Namun jarang orang-orang yang bersyukur dalam segala keadaannya, baik suka maupun duka, baik itu dalam kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan kegagalan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 dan Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakan kepada kita Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 dengan perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, dari pembacaan kita dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 ini, saya berikan tema kepada kita tentang bersyukur yang benar. Nah, bagaimana kita bersyukur dengan benar? Ketika kita bersyukur, alangkah baiknya kita bersyukur dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Dalam Lukas pasal 18 ayat 11, saya akan membacakan kepada kita sekali lagi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Nah, di ayat ini kita dapat melihat bagaimana sikap ucapan syukur dari orang-orang Farisi ini, yaitu mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka menganggap diri mereka ini benar. Mereka menganggap diri mereka tidak berdosa sama sekali, serta merendahkan orang lain. Bahkan mereka merasa puas dengan apa yang mereka punya. Karena mereka merasa puas, mereka datang di hadirat Tuhan dengan ucapan syukur dengan tidak merendahkan diri. Nah, terkadang kita juga seperti orang-orang Farisi ini, yang suka membandingkan diri kita dengan orang lain, yang suka menganggap diri kita ini benar, menganggap diri kita ini tidak berdosa sama sekali, bahkan suka menghakimi orang lain. Baik sadar maupun tidak sadar, kita sering melakukannya. Padahal kita sama aja di hadapan Tuhan, sama-sama orang yang berdosa. Seperti halnya di sebuah keluarga, ada 2 orang bersaudara. Si A memiliki wajah yang cantik, bodi yang bagus, serta pintar. Sedangkan si B memiliki wajah yang jelek dan bodi yang gemuk. Nah, suatu pagi mereka bangun bersama-sama. Si A bercermin dan berkata, "Ah Tuhan, aku bersyukur hari ini wajahku cantik, bodiku bagus, dan aku bisa merawat diriku, tidak seperti si B." Nah,
kita juga sering seperti di dalam cerita ini, kita sering melakukan hal-hal yang seperti demikian. Kita sering membandingkan diri kita ketika kita memiliki kelebihan dibanding orang lain. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar bersama-sama. Ketika kita diberi kelebihan, diberi talenta yang mungkin yang berbeda dengan orang lain, janganlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Janganlah kita seperti orang-orang Farisi ini. Biarlah kita belajar bersama-sama bagaimana kita tetap saling membangun, saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, selain kita bersyukur dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain, bersyukur yang benar adalah bersyukur dengan tidak menyombongkan diri. Dalam Lukas pasal 18 ayat 12, saya akan bacakan kepada kita sekali lagi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Amin, firman Tuhan. Nah, ternyata orang-orang Farisi ini bukan hanya membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka juga suka menyombongkan diri. Mereka suka meninggikan diri dengan apa yang mereka berikan, dengan apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka bangga karena mereka melakukan puasa. Mereka bangga karena mereka memberikan 1/10 di hadapan Tuhan. Nah, kita juga bisa seperti orang-orang Farisi ini, baik sadar kita lakukan maupun tidak sadar. Dengan apa yang kita capai, kita sering menyombongkan diri. Padahal segala apa yang kita capai itu semua bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti halnya ada saudagar yang paling kaya raya. Nah, saudagar yang kaya raya ini diberkati oleh Tuhan, dan dia berdoa dan berkata, Tuhan, aku bersyukur usahaku sukses dengan ketekunanku, usahaku berhasil dengan keahlian yang kupunya. Nah, disinilah kita dapat belajar. Ketika kita diberkati berlipat-lipat ganda oleh Tuhan dengan apa yang kita miliki, janganlah kita membanggakan diri, janganlah kita menyombongkan diri. Karena segala apapun yang kita miliki itu semua akan diberikan oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, ketika kita bersyukur, alangkah baiknya kita bersyukur dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, di Lukas pasal 18 ayat 13 dikatakan di sini, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, dalam pembacaan kita ini, kita dapat belajar bersama-sama bagaimana pemungut cukai ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang ingin diampuni oleh Tuhan segala pelanggarannya. Nah, pemungut cukai ini merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika dia bersyukur. Nah, kiranya kita juga seperti orang Farisi ini. Kita belajar bersama-sama. Ketika kita bersyukur, marilah kita bersyukur dengan hati yang tulus, dengan hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kita juga bisa belajar dari tokoh Alkitab yang bernama si Ayub. Nah, Ayub ini ketika melalui segala masa ujian di dalam hidupnya, kita ketahui bahwa Ayub ini kehilangan segala sesuatunya. Dia kehilangan anaknya, dia kehilangan harta bendanya, bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Namun ketika Tuhan mengembalikannya berlipat ganda di dalam kehidupannya,
Ayub tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita mencapai suatu titik kesuksesan, kita sudah melewati berbagai tantangan hidup. Kita sudah melewati berbagai permasalahan hidup. Jatuh bangun, kita sudah melaluinya sehingga kita dapat berhasil. Nah, ketika kita berhasil, janganlah kita meninggikan diri, menyombongkan diri, bahkan membandingkan diri kita dengan orang lain. Biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa apa yang kita capai, apa yang kita hasilkan, itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kita telah belajar bersama-sama dalam Injil Lukas ini, di mana ketika kita bersyukur, sebaiknya kita bersyukur dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan tidak menyombongkan atau meninggikan, memegahkan diri kita dengan orang lain. Baiklah kita bersyukur dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena di ayat yang 14 dikatakan, 14b, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Marilah kita belajar bersama-sama untuk tetap bersyukur dengan benar. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat belajar bersama-sama Tuhan, bagaimana kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan dengan benar, yaitu dengan tidak membandingkan diri kami dengan orang lain, tidak menyombongkan diri kami dengan orang lain, tetapi ajarilah kami untuk tetap bersyukur dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya segala apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan selalu membuatnya berhasil. Biarlah Tuhan yang selalu beracara dalam kehidupan kami, berotoritas dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Shalom.